Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan wajibkan kepada kita. Dan kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menerima amal ibadah yang telah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan umatnya senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hati, ya. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah kepatuhan lahir, tanda ketundukan hati. Apa temanya? Kepatuhan lahir, tanda ketundukan hati. Hadis yang ke-11, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nu'man. Siapa namanya? Nu'man. Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nasi biwajhihi. Ketika mau salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada makmumnya. Saat mau salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum salat beliau menghadap kemana? Ke makmum. Jadi imam itu salah satu yang disunnahkan adalah ketika mau salat menghadap dulu kemana? Ke makmumnya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi imam, belum mulai salat namun beliau menghadap dulu kepada makmumnya. Untuk apa beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke makmumnya? Untuk memberikan perintah. Apa isi perintahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian. Aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian. Aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian. Berapa kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? 3 kali. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum salat menghadap ke makmumnya,
lalu memerintahkan makmumnya untuk meluruskan shaf. Dan itu yang disunnahkan. Jadi seorang imam sebelum mulai sholat, sunnahnya adalah menghadap dulu ke makmum lalu memberikan perintah kepada makmumnya untuk meluruskan shaf. Ya. Dan imam ngajak makmum untuk meluruskan shaf ini bukan sekedar formalitas, bukan. Ya. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Ya. Di balik itu ada tujuan dan maksudnya. Buktinya apa? Tujuan dan maksudnya itu yang pertama, buktinya Rasulullah SAW setiap mau sholat selalu menghadap kepada makmumnya terlebih dahulu. Beliau melihat kondisi shaf makmumnya sudah lurus apa? Belum. Ya. Antara yang satu dengan sebelahnya sudah sejajar apa belum? Ya. Ketika belum, diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana Rasul SAW bisa tahu kondisi makmumnya sudah lurus kalau nggak menghadap ke makmumnya, langsung menghadap kiblat? Ya. Maka salah satu yang disunnahkan oleh Rasul SAW untuk seorang imam adalah ketika dia mau sholat, jangan takbir dulu sebelum melihat kondisi shaf para makmumnya. Ya. Kenapa demikian? Karena imam itu punya tanggung jawab. Makanya imam itu diposisikan di mana? Di depan. Karena imam itu bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, itu contoh bukti yang pertama. Bukti yang kedua, kenapa atau tujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan shaf adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perintahnya sebanyak 3 kali. Aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian. Ulangi 3 kali. Dan pengulangan ini itu menandakan sesuatu yang penting. Pengulangan yang terjadi itu menandakan sesuatu yang penting. Apa sesuatu yang penting itu? Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meluruskan shaf, beliau mengatakan, "Fawallahi latuqimunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina khulubikum." Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, kalau kalian tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hukum kalian dengan memunculkan kebencian dan permusuhan di hati kalian. Apa kata Rasul? Kalau kita nggak meluruskan shaf, merapatkan shaf saat sholat, Allah akan memunculkan permusuhan dan kebencian di hati kita. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan aslinya hadis ini ada dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini apa perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita? Kalau sholat, shafnya harus apa? Lurus, harus rapi. Kenapa? Kalau nggak rapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hukuman kepada kita. Pertanyaannya, merapikan shaf itu sifat lahiriah apa batiniah? Lahiriah atau lahir? Ya. Apa bedanya lahiriah sama batiniah? Kalau lahiriah itu kelihatan ya, nampak. Kalau batin, sesuatu yang ada dalam hati. Coba kita perhatikan. Dalam hadis ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sesuatu yang lahiriah itu ternyata berefek dengan sesuatu yang batiniah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sesuatu yang lahir ya, itu berefek dengan sesuatu yang batin. Ya. Jadi rapihnya shaf dalam sholat, ya, rapatnya shaf dalam sholat itu akan berefek kepada kerukunan hati kita. Berarti kebalikannya apa?
kacaunya saf dalam sholat, gak rapi, itu akan mengakibatkan kebencian dan permusuhan di dalam hati kita. Yakin atau tidak? Engkau ragu? Yakin, kan Rasul yang mengatakan sendiri, kalau nggak safnya lurus dan rapat, maka la yuhlifannallahu fawallahu la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina qulubi. Kan Rasul yang mengatakan sendiri, kalau kita nggak rapi safnya, Allah akan hukum kita dengan memberikan kebencian dan permusuhan di dalam hati kita. Ya. Yakin? Nah, saya mau kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Jadi dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa merapikan saf itu sangat penting. Kalau ada yang nggak rapi, Allah akan berikan permusuhan dan kebencian dalam hati kita. Contoh, ya, ketika ada seorang imam yang mungkin meluruskan salah satu di antara para makmumnya, kira-kira ada nggak yang nggak suka? Ada. Masih muda aja sudah ngatur-ngatur yang tua. Kamu sih siapa? Ya saya imam, Pak. Kan ditanya kamu siapa? Ya saya imam, Pak. Ya, kamu udah ngatur-ngatur yang tua. Coba perhatikan. Ketika terlontar ucapan seperti itu, orang yang di sampingnya kira-kira responnya apa? Ya orang tengil amat ya. Astagfirullahaladzim. Betul atau tidak? Respon di sampingnya pasti gak enak. Udah mulai tumbuh kebencian, ya, dan permusuhan di antara hati kita, ya. Itu contoh, ya. Sehingga, ya, meluruskan shaf itu adalah sesuatu yang penting, ya. Sesuatu yang harus kita perhatikan ketika kita mau sholat, ya. Itu contoh yang lain, ya. Dalam sholat itu bukan hanya meluruskan, tapi juga merapatkan, ya. Jadi ada sebagian orang itu yang dia nggak mau sholatnya dekat-dekat dengan yang lain, ya. Ada aja alasannya, ya. Karena bisa jadi sampingnya pakaiannya jelek, apa karena di sampingnya mungkin tidak selevel stratanya dengan dia, ya. Ada aja alasannya, ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahkan dulu pernah di zaman COVID awal-awal, ya, ketika sudah diperbolehkan untuk sholat di masjid, ya, itu sampai ada yang satu orang itu berusaha menjauh dari teman yang lainnya. Ketika yang saf kosong sudah diisi, dia ke pinggir lagi. Jadi mojok sendiri. Subhanallah. Mojok sendirian, gak mau dekat-dekat karena mungkin takut, ya. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa meluruskan shaf, kalau kita tidak perhatikan, maka akan muncul permusuhan dan kebencian dalam hati kita, ya. Dan ini adalah salah satu bentuk ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya judul kita pada kesempatan pagi ini adalah ketundukan lahiriah, kepatuhan lahir, tanda ketundukan hati. Jadi patuh dan manutnya kita terhadap ajaran Rasul untuk meluruskan shaf yang sifatnya lahiriah, itu menandakan bahwa hati kita itu manut terhadap perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita itu tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak kebanyakan protes. Dengan perintah Allah dan Rasulnya itu kita nggak boleh protes. Sami'na wa ata'na. Ketika bapak-bapak disuruh sholat, maka harus sami'na wa ata'na. Ketika disuruh menutup aurat, maka harus sami'na wa ata'na. Ada sebagian orang yang, ya Allah,
Ayolah sholat. Nah, Allah tahu kok saya lagi sibuk, ya. Allah maklum kok, ya. Oh, yang penting kan hatinya bersih. Yang penting kan hatinya. Oh, ini syubhat ini. Yang penting hatinya itu syubhat, ya. Ya kalau justru karena hatinya kotor itulah bisa jadi menyebabkan dia nggak gampang menerima perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru karena hatinya kotor itu dia nggak mau diajak untuk sholat. Justru karena hatinya kotor itu dia nggak mau diajak untuk menutup aurat. Kalau hatinya bersih pasti manut dan nurut dengan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan contoh makhluk yang sangat manut kepada Allah adalah apa? Lebah. Ya. Allah kasih aturan kepada lebah, bikin rumah itu kamu di gunung, di rumah-rumah atau di pohon-pohon. Lebah manut sama Allah. Ya. Kemudian makanannya diatur sama Allah, lebah manut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kebanyakan dari manusia itu gampang yang tidak manut sama Allah. Disuruh cari yang halal susah, ya. Disuruh sholat tidak mau, ya. Jadi dari sini kita bisa tebak, ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa nebak bahwa salah satu di antara sebab kaum muslimin itu enggak rukun adalah karena tidak manut dengan perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sebab kaum muslimin itu enggak rukun adalah karena enggak mau tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita bayangkan, kita kasih contoh yang lain, ya. Salat berjamaah. Di mana? Di masjid, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan sarana kepada kita untuk menjalin kerukunan antara satu sama lain. Dan sarana yang Allah sediakan itu ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya pekanan, dan ada yang sifatnya tahunan. Sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menjalin kerukunan yang sifatnya harian contohnya apa? Salat berjamaah. Allah perintahkan kita untuk sehari ngumpul di satu tempat berapa kali? 5 kali. Bayangkan, sehari 5 kali kita disuruh ngumpul di masjid. Ketemu dengan tetangga kanan kiri, tetangga dekat, tetangga jauh. Ya. Ini dalam rangka untuk menjalin apa? Kerukunan. Makanya kadang kan kita merasa kalau ada satu orang yang nggak masuk, ya nggak kelihatan di masjid, kita akan tanya, oh ini Pak Anu kemana? Oh sakit. Oh akhirnya besok dijenguk. Iya. Mana? Oh Pak Anu kemana? Ya. Oh Anu lagi sibuk kerja. Ya, karena hutangnya banyak dia harus berusaha untuk menutupi. Akhirnya kita bantu. Ini kan baik apa buruk? Baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan sarana kepada kita sehari ngumpul 5 kali di masjid untuk menjaga kerukunan. Masa kok masih aja tetap nggak bisa rukun? Ya. Itu sarana yang harian. Sarana yang lain, ya, selain harian, Allah juga Subhanahu wa taala menyediakan sarana untuk menjaga kerukunan yang sifatnya pekanan. Apa itu? Salat Jumat, ya. Lebih banyak lagi jamaahnya dibandingkan salat wajib, ya. Ya, mungkin kalau salat wajib itu 1 RT, kalau salat Jumat itu bisa se-RW kali ya, se-RW. Belum lagi sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk menjaga kerukunan yang sifatnya tahunan. Contohnya apa? Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Bayangkan, ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha, banyak dari kita yang berkumpul di satu tempat di lapangan, bertemu antar desa. Betul atau tidak? Ya. Bayangkan. Tapi kok aneh bin ajaibnya, ada aja orang-orang yang mereka ternyata subhanallah nggak ada hujan, ya,
terang benderang, tapi tetap aja ngejalanin atau membuat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha di musola. Ada aja, ya, ada aja. Padahal itu tempatnya kecil. Ya. Ketika ditanya kenapa kok nggak ikut ke masjid dengan yang lain, aduh beda ormas. Itu bukan golongan saya, subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kan Allah Subhanahu wa taala sudah berusaha untuk memberikan sarana kepada kita untuk menjaga kerukunan. Sehingga ketika sarana ini nggak dilakukan, nggak manut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan perpecahan yang ada. Yang terjadi adalah perpecahan. Ya. Makanya tema kita pada hari ini adalah tunduk kepatuhan lahiriah, itu tanda ketundukan hati. Jadi ketika kita manut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sholat berjamaah, ketika kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita mendapatkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan riba, meninggalkan mungkin ghibah, ya. Ketika kita manut dengan perintah dan aturan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat hati kita tenang, akan membuat hati kita bersih, akan membuat hati kita sehat. Tapi kalau kita tidak manut kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, itu akan berefek dengan kondisi hati kita. Ya. Percaya apa tidak? Percaya. Kita itu kalau melakukan maksiat, hatinya gelisah apa enggak? Gelisah. Hatinya enggak tenang. Itu berarti tanda bahwa hati kita sedang sakit. Hati kita sedang kotor. Ketika kita merasakan hati kita sedang sakit, maka segera diapakan? Dibersihkan. Ya. Caranya gimana? Dengan belajar, alias ngaji. Alhamdulillah di sini setiap Sabtu pagi ada pengajian, ya. Alhamdulillah. Makan dibantu dengan ustadz yang lain. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak ketemu saya terus, bosen. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul menggambarkan kepatuhan kita kepada sesuatu yang lahir itu akan berdampak dengan kondisi hati kita. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa agar kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang patuh dan manut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, kita sami'na wa ata'na. Jangan jadi sebagian orang. Ada sebagian orang ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, sebentar. Ini kayaknya nggak masuk akal, sebentar. Ya. Oh, ini nggak pas dengan hati nurani saya. Ya, ini nggak pas dengan kondisi saya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika seorang hamba, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ketika seorang hamba sudah diberikan perintah, maka tidak ada pilihan bagi dia untuk kecuali sami'na wa ata'na. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-11 di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa agar kita memperhatikan shaf kita dalam salat, dan hadis ini memberikan pelajaran sesuatu yang lahir akan berdampak dan berefek dengan sesuatu yang batin, sehingga yang batin itu akan membuat hati kita semakin kotor, dan kalau hati kita semakin kotor, kelak Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana mithqala dzarratin min kibr. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga itu isinya hanya orang-orang yang hatinya bersih. Ya, kesombongan walaupun sedikit itu enggak akan bikin masuk ke dalam surga. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berlatih untuk tunduk dan patuh dengan perintah Allah agar hati kita sehat, agar hati kita bersih, dan semoga ketika hati kita bersih,
kita kelak dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surganya. Allahumma amin. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kurangannya. Bila ada kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu yang kami miliki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.